Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Raunafalah dari D3 Teknik Informatika tahun angkatan 2019. Di video kali ini saya membahas tentang algoritma penjadwalan NSCF dan PSCF. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu sistem operasi yang dibimbing oleh Bapak Lutfi Syafirullah. Oke, pertama kita bahas dulu algoritma NSCF atau Non-Printf Shortest Job First. NSCF ini bekerja sama seperti FIFO. Dia akan melihat proses mana yang memiliki burst time terkecil untuk dilayani terlebih dahulu. Di sini terdapat 5 proses, A, B, C, D, dan E. Kemudian, arrival time atau waktu kedatangan dari masing-masing proses. Proses A datang pada antrian ke 0, B1, C2, D3, E4. Dan selanjutnya ada burst time atau lama proses itu berjalan. A. Burst time 4, B2, C5, D8, E4. Perhitungannya, total semua burst time pada proses tersebut adalah 23. Jadi, kita harus membuat array sebanyak 23. Array dimulai dari 0, jadi 0 sampai 23. Kita lakukan algoritma penjadwalan NSCF. Kita ketahui bahwa burst time terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Maka kita lihat, proses A memiliki arrival time 0. Karena proses A memiliki arrival time 0 atau antrian ke 0, maka proses ini langsung dijalankan. Saya beri warna merah dengan 4 burst time. Kemudian saat proses A dijalankan, terdapat juga proses B pada antrian ke-1, proses C pada antrian kedua, dan proses D pada antrian ketiga. Kita masukkan dulu proses B, burst time 2, proses C, antrian kedua, burst time 5, proses D, antrian ketiga, burst time 8. Nah, saat proses A selesai dijalankan, datang lagi proses E pada antrian keempat. Maka di antrian keempat ini akan mengantri proses B, C, D, dan proses E. Nah, karena ini NSCF, kita lihat mana burst time paling kecil. Dari keempat proses tersebut, yang memiliki burst time terkecil itu adalah proses B dengan 2. Maka kita jalankan proses B terlebih dahulu. Sebanyak 2. Saat proses B berakhir pada antrian ke-6, terdapat sisa 3 proses yang belum kita jalankan, yaitu proses E, C, dan D. Maka kita lihat lagi antara ketiga proses tersebut mana yang memiliki burst time paling kecil. Dan ternyata E memiliki burst time sebanyak 4. Maka kita jalankan proses E sebanyak 4. Proses E berakhir pada antrian ke-10. Maka pada antrian ke-10 ini terdapat sisa 2 proses yang belum kita jalankan, yaitu proses C dan D. Kita lihat lagi mana burst time yang paling kecil. Dan ternyata proses C memiliki burst time lebih kecil daripada proses D. Maka kita jalankan proses C dahulu. Sebanyak 5.
Oke, proses C sudah dijalankan dan selesai pada antrian ke-15. Sekarang kita tinggal masukkan proses yang belum dijalankan, yaitu proses D dengan brace time 8. Saya beri warna merah. Antriannya sedang dijalankan. Nah, kemudian kita isikan tabelnya. Di sini kita cocokkan. Sebentar, seharusnya ini belum terisi. Oke. Kita isi start time proses A dimulai dari 0 dan finish time berakhir pada antrian keempat. Jadi start time-nya 0, finish time-nya 4. Kemudian proses B dimulai antrian keempat dan berakhir antrian ke-6. Jadi 4, 6. Kemudian proses C dimulai pada antrian ke-10 dan berakhir pada antrian ke-15. Kita isikan mulai 10 berakhir 15. Dan proses D mulai pada antrian ke-15 dan berakhir pada antrian ke-23. Selanjutnya adalah proses E, yang mana dimulai dari antrian ke-6 dan berakhir pada antrian ke-10. Selanjutnya kita menghitung turnaround time-nya. Rumus dari turnaround time itu adalah finish time dikurangi arrival time, yaitu selesai proses dikurangi waktu kedatangan proses. Nah, kita hitung dulu proses A. Proses A selesai pada antrian keempat dan waktu kedatangannya 0. 4 dikurangi 0. Berarti 4. Ya. Jadi proses A itu berjalan selama 4 milidetik. Kemudian proses B. 6 dikurangi 1, 5. Proses C, 15 dikurangi 2, berarti 13. Proses D, 23 dikurangi 3, berarti 20. Proses E, 10 dikurangi 4, yaitu 6. Jadi kita ketahui rata-rata turnaround time atau proses tersebut dijalankan adalah 9,6 waiting time. Cara menghitung waiting time adalah saat proses tersebut dimulai dikurangi proses tersebut mengantri, yaitu pada awalnya. Misal kita hitung A. A mulai pada 0 dan start time-nya juga 0. Jadi proses A tidak menunggu sama sekali, maka waiting time-nya 0. Nah, proses B mulai pada antrian keempat, padahal dia sudah mengantri pada antrian ke-1. 4 dikurangi 1, yaitu 3. Proses E mulai pada antrian ke-6, padahal dia sudah mengantri pada antrian ke-4. 6 dikurangi 4, yaitu 2. Kemudian proses C. Proses C mulai pada antrian ke-10, padahal dia sudah menunggu pada antrian kedua. Jadi 10 dikurangi 2, 8. Selanjutnya, proses terakhir adalah proses D. Mulai pada antrian ke-15, padahal dia sudah mengantri pada antrian ketiga. Jadi 15 dikurangi 3 adalah 12. Ya, kita ketahui bahwa proses tersebut rata-rata menunggu adalah 5 milidetik.
Kesimpulannya, sebentar saya tulis terlebih dahulu. Oke, kemudian kesimpulannya, waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses dalam antrian tersebut rata-rata adalah turn around-nya 9,6. Oke, selanjutnya rata-rata waktu tunggu proses tersebut, yaitu waiting time-nya, itu adalah 5 milidetik. Ini juga 9,6 milidetik. Nah, prioritas prosesnya kita urutkan dari array tadi. A, B, kemudian ungu, E, selanjutnya C dan D. Jadi prioritas prosesnya itu A, B, E, C, dan D. Selanjutnya kita akan masuk dalam PSCF. Oke, selanjutnya adalah PSCF. PSCF itu Printf Shortest Job First. Cara kerjanya, jika ada proses yang dikerjakan tetapi tiba-tiba ada proses lain yang datang dengan nilai burst time lebih kecil dibanding sisa proses yang dikerjakan, maka proses instruksi tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu, dan sisa proses tadi akan dikembalikan ke dalam antrian. Di sini ada tabel, sama seperti tabel pada NSCF tadi, yaitu total di sini berarti 23. Maka array-nya 23. Array dimulai dari 0 sampai 23. Nah, ini saja kita kerjakan algoritma dari PSCF ini. Nah, proses A datang pada antrian ke-0 dengan burst time 4. Proses A datang pada antrian ke-0. 4 burst time. Kita lihat dahulu, apakah ada proses lain yang datang saat proses A sedang berjalan. Ternyata ada. Di sini terdapat proses B dengan antrian 1, C2, D3, dan E4. Maka kita jalankan dulu satu proses A-nya karena tidak ada yang mengantri. Nah, selanjutnya pada antrian ke-1 terdapat antrian B atau proses B masuk pada antrian ke-1 dengan burst time 2. Maka kita bandingkan proses B dengan burst time 2 dengan burst time sisa dari proses A. Ya, kita ketahui bahwa A telah dijalankan 1, maka sisa burst time-nya 4 dikurangi 1 yaitu 3. Ya, maaf, ini kita tandai dahulu merah, artinya proses tersebut dijalankan. Nah, selanjutnya kita bandingkan apakah proses B lebih kecil dari proses A. Yang lebih kecil itu burst time-nya. Ternyata proses B memiliki burst time 2 dan A3, maka otomatis proses B dijalankan. B sebanyak 2. Kita lihat dahulu. Saat proses B dijalankan, apakah ada antrian yang masuk? Ternyata proses C datang pada antrian kedua, maka proses B hanya dijalankan 1 kali. Ya, kemudian pada antrian kedua kita bandingkan sisa proses A, sisa proses B, dan proses C-nya datang. Di sini kita ketahui bahwa proses C datang dengan burst time 5, sisa proses B yaitu burst time 1, sisa proses A
dengan berstem 3. Kita bandingkan mana yang lebih kecil. Ternyata B dengan berstem 1, maka B di sini tetap akan dijalankan. Ya. Kemudian pada kedatangan atau antrian ketiga terdapat proses D datang. Nah, maka kita akan bandingkan sisa dari proses yang belum dijalankan tadi dengan proses yang baru datang, yaitu D. Kemudian pada antrian ketiga kita bandingkan lagi. Proses yang baru datang itu D dengan berstem 8, dan proses yang tadi belum dijalankan C, kemudian sisa proses yang dijalankan, proses A, yaitu sisanya 3. Kita bandingkan mana yang lebih kecil. Dan ternyata A memiliki berstem 3, lebih kecil dari proses D dan C, maka proses A dijalankan sebanyak 3. Kita cek apakah pada saat proses A dijalankan ada proses yang datang. Ternyata proses E datang pada antrian keempat, maka proses A itu dijalankan 1 kali. Ya. Selanjutnya pada antrian keempat kita bandingkan lagi. Nah, di sini ada 4 proses yang dibandingkan. Dari 4 proses tersebut, kita cari mana berstem yang lebih kecil. Ternyata proses A dengan berstem 2, maka proses A akan berlanjut, akan tetap dijalankan. Ya. Selanjutnya, terdapat 3 sisa proses yang belum dijalankan. Kita masukkan pada antrian ke-6, 3 sisa proses tersebut. Selanjutnya kita bandingkan lagi. Proses E, D, dan C, mana yang memiliki berstem terkecil? Dan ternyata E memiliki berstem terkecil. Maka E dijalankan dengan 4 berstem. Karena proses A, B, C, D, dan E sudah dijalankan, kelima proses tersebut, maka kita tidak perlu mengecek apakah ada antrian lagi. Jadi kita langsung saja jalankan proses E-nya dengan 4 milidetik. Oke, sisa proses tersebut adalah tinggal D dan C. Kemudian kita bandingkan, apakah proses C lebih kecil daripada D? Ternyata iya, maka kita jalankan proses C-nya sebanyak 5 milidetik. Terakhir, proses yang belum kita jalankan yaitu proses D dengan berstem 8. Maka kita masukkan proses D-nya pada antrian ke-15. Proses D dijalankan dengan berstem 8. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabelnya. Kita lihat proses A. Proses A mulai start time-nya itu 0 dan finish time-nya itu 6 pada antrian ke-6. Nah, kemudian B mulai pada antrian ke-1
dan selesai pada antrian ke B hanya melakukan satu proses, jadi dia tidak menunggu. Selesai pada antrian ketiga. C mulai pada antrian ke 10 dan selesai pada 15. Kemudian D mulai pada antrian ke-15 dan selesai pada antrian ke-23. Terakhir E mulai pada antrian ke-6 dan selesai pada antrian ke-10. Kemudian turnaround time-nya. Cara perhitungannya sama seperti tadi, turnaround time-nya. Yaitu waktu selesai dikurangi waktu pertama kali proses itu datang. Jadi 6 dikurangi 0 itu 6. Kemudian proses B selesai pada 3, jadi 3 dikurangi 1, 2. Kemudian C, kita lihat lagi, 15, selesai pada antrian ke-15 dikurangi datang proses tersebut, yaitu 2. 15 dikurangi 2 yaitu 13. Kemudian proses D, selesai pada antrian ke-23, datang proses tersebut pada antrian ketiga, jadi 23 dikurangi 3, 20. Kemudian terakhir proses E, selesai pada antrian ke-10 dan mengantri pada antrian ke-4. 10 dikurangi 4 yaitu 6. Ya. Kemudian waiting time. Cara menghitung waiting time. Misal, A berjalan 2 kali. Yang pertama berjalan pada antrian ke-0 sampai 1. Kemudian dia mengantri lagi. Selanjutnya berjalan kedua kalinya pada antrian ketiga dan 6. Jadi cara menghitungnya yaitu antrian yang kedua kali berjalan dikurangi waktu pertama kali antrian itu selesai. Jadi 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nah, kemudian proses B sampai E itu hanya satu proses. Maka perhitungannya yaitu tinggal waktu pertama kali proses itu datang dikurangi waktu proses itu pertama kalinya mengantri. Jadi B itu 1 dikurangi 1, jadi 0. Kemudian proses C itu mengantri pada 2 dan dijalankan pada 10. Maka 10 dikurangi 2, 8. Kemudian proses D dijalankan pada antrian ke-15 dan sudah mengantri pada antrian ke-3. 15 dikurangi 3 yaitu 12. Selanjutnya proses E sudah mengantri pada antrian ke-4 dan dijalankan baru pada antrian ke-6. 6 dikurangi 4 yaitu 2. Kita tulis dulu kesimpulannya. Jadi, waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses dalam antrian itu rata-rata adalah 9,4 milidetik. Selanjutnya, rata-rata waktu tunggunya itu waiting time-nya itu 4,8. Dan prioritas prosesnya adalah A, B, kemudian A, kemudian E, kemudian C, dan D. Ya, berarti A, B, A, E, C, D itu adalah prioritas prosesnya. Oke, dari kedua
Algoritma penjadwalan NSCF dan PSCF yang lebih efektif itu adalah PSCF, karena di sini waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses dalam antrian rata-rata pada algoritma PSCF itu adalah 9,4 milidetik lebih cepat dari NSCF yang membutuhkan 9,6 milidetik. Kemudian rata-rata waktu tunggunya pada PSCF itu 4,8 milidetik lebih cepat dari NSCF yang memiliki 5 milidetik. Demikian video yang bisa saya buat. Jika ada kesalahan kalimat atau kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.